Berjalannya tahun 2022 memang tidak seindah dengan apa yang telah diharapkan. Terlebih di tahun 2022, tercatat banyak sekali konflik serta drama yang terjadi di kalangan para publik figur yang sontak menghebohkan jagat maya. Mulai dari konflik dalam rumah tangga hingga bersih tegang saat berjibaku di ranah hukum menjadi trending topik yang terjadi di tahun 2022. Dan inilah kejadian yang menghebohkan dan telah dirangkum dalam 4 kejadian yang menggegerkan di tahun 2022. Pertama, kasus KDRT Lesti Kejora. Di posisi pertama menempatkan nama pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, tepat pada bulan Oktober 2022 lalu, keduanya sempat mengguncang jagat dunia maya dengan kejadian KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti Kejora. Namun tak lama berselang kejadian itu terjadi, nyatanya keputusan Lesti untuk melaporkan sang suami ke Polres Jakarta Selatan membuat sebuah penyesalan tersendiri bagi sang pedangdut yang akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan sang suami tercintanya itu. Sudah kita tahan untuk pelakunya, ya. Jadi ini yang jelas jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan. Nah, itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam undang-undang KDRT. Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita tadi telah menyampaikan dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Resti agar supaya amanah yang Allah berikan kepada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita semuanya mendoakan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga, mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya, karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Kakak peluk dede kak, kakak peluk dede, peluk dong, peluk. Kedua, Marcel Radival versus Gus Samsudin. Berawal dari kedatangan Marcel Radival yang mencoba untuk membuktikan kesaktian Gus Samsudin, nyatanya hal tersebut justru menimbulkan adanya konflik hebat yang terjadi di antara keduanya. Perseteruan yang terjadi antara Marcel dan Gus Samsudin, hal itu sontak menimbulkan serta mengisahkan sebuah misteri yang memberikan tanda tanya terkait kebenaran serta trik yang digunakan Gus Samsudin dalam menjalani praktik di padepokan Nurzat sejati miliknya itu. Niat Marcel Radival untuk mengedukasi terkait praktek perdukunan yang hanya dianggap trik saja ternyata menimbulkan masalah hukum yang hingga kini masih bergulir. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih.
tinggal langsung aja kontak ke gua dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gua. Akses gua kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani ngontak gua buat pembuktian? Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ya kemarin pas saya coba hubungi sih dia nggak ada niatan untuk ketemu saya. Kenapa? Ngomongnya apa? Karena kalau pembuktian dia alasan-alasan terus, ya kan? Diajakin pembuktian. Kalau saya kan nggak mau diajak ngobrol doang. Memang ada beberapa stasiun televisi ingin mempertemukan saya. Cuma kata televisinya, ini tapi nanti ngobrol-ngobrol aja, bertabayun. Lah saya nggak mau lah. Nanti dikiranya selama ini saya settingan nih. Iya kan kalau kayak gitu. Maka dari itu saya minta ke televisi. Kalau mau dia suruh request dia bawa jimat kebalnya, bawa orang yang dia percaya bahwa itu kena santet. Terus transfer tuh ke Kelapa. Terus buka, nanti saya bongkar rahasianya di situ. Saya minta ke TV-nya gitu. Atau gini, dia bawa jimat kebal, saya datang-datang, saya silet-silet. Sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi, sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Nyari panggung yang enggak, karena tujuan saya edukasi. Itu sih. Kalau nyari panggung ngapain saya buat-buat kayak gini? Resikonya terlalu besar kalau untuk nyari panggung doang. Ketiga, konflik Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution. Tensi panas sempat terjadi yang mana melibatkan dua pengacara kondang, yaitu Hotman Paris Hutapea yang berhadapan dengan Rasman Arif Nasution. Saling membongkar tabir serta berjibaku di ranah hukum, kejadian tersebut pun menimbulkan sebuah kisah yang amat panjang, terlebih keduanya yang memang saling ngotot dalam membuktikan suatu kebenaran di balik pamor yang telah mereka genggam. Salam dari Singapura. Aku mendengar berita para pedagang di Kopi Joni rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ. Wah, mereka sudah bisa menseleksi warga mana yang pantas diterima. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Joni protes, rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Nih, udah datang ke Singapura deh, gua kasih kamu, gua kenalin itu sama pengacara top dunia ya. Ada teman saya ini yang kantor pengacaranya 74 kantor di seluruh dunia, bayangkan ya. Oke, salam Om Paris, salam Singapura. Anda telah melihat dalam beberapa bulan ini kenyataan kelakuan dari berbagai oknum pengacara, kelakuan busuk, membohongi klien, menipu klien, kemunafikan, kawin cerai, kawin kontrak, dan sebagainya. Tega mengambil uang klien cuma 10-20 juta, tapi tugasnya tidak dilaksanakan. Kalau klien tidak mau bayar lebih, dia pindah ke menjadi kuasa hukum lawan. Habis itu dia membuka semua aib dari mantan kliennya ke publik. Anda bisa bayangkan bagaimana profesi yang katanya mulia, nobel itu ternyata oleh beberapa oknum telah dikotori. Padahal pengacara itu adalah lambang atau alat untuk mencari keadilan bagi rakyat. Ya, harusnya memberikan contoh. Bahkan ini sebaliknya, sudah menipu klien, sudah mengambil uang klien, masih berani lagi tampil di medsos dengan berbagai kata-kata yang seolah-olah dia adalah manusia suci, manusia nobel. Jadi salah satu tolak ukur bagi Anda sebelum menunjuk pengacara adalah lihat
dulu catatan sejarah track recordnya baik melalui media cetak maupun media elektronik, ya. Orang berani menipu klien terang-terangan hanya demi 10, 20 juta, 50 juta dan kemudian pindah menjadi pengacara lawan dan membusuk-busukkan mantan kliennya. Itu adalah pengacara yang tidak pantas disebutkan pengacara, ya. Coret dari dari daftarnya dan jangan pernah memakai pengacara seperti itu, ya. Salam Hotman Paris dari Singapura. Betapa sedihnya kehidupan sebagian kelakuan minus dari banyak oknum pengacara di Indonesia ini. Cuma saya mau melihat, kata Hotman, Kelapa Gading ini sudah jadi kampung Batak. Saya tengok sedikit sekali orang-orang Batak sini rumahnya. Jangan merendah-rendahkan orang lah, ya kan, tidak baik gitu. Ini penjelasan saya, silakan. Saya sangat kecewa, Pak Hotman tidak ada di sini. Saya kira dia ada di sini, saya akan datang juga. Kami bisa silaturahim, berdiskusi panjang. Kalau dia banyak duit, bisa sewa private jet dong. Mungkin kan bisa saja. Saya juga rindu ketemu beliau, saya datang. Jadi nggak lagi gini-gini bilang sama saya. Nah, saya kan datang, ini markasnya nih kan. Kalau ini dibilang markasnya, tapi ini kan kedai kopi nih kan. Ya. Jadi itu, saya kira itu dari saya. Keempat, Rasman versus Dr. Richard. Dan yang terakhir kembali menempatkan nama Rasman Arif Nasution sebagaimana dirinya yang geram akan keputusan Dr. Richard Lee yang merupakan mantan kliennya sendiri. Bukan tanpa alasan, kekesalan Rasman kian memuncak setelah dirinya mengetahui bahwasanya Dr. Richard Lee telah memutuskan kontak hukum secara sepihak tanpa adanya isyarat yang diketahuinya. Tersangka tidak sah untuk kasus pencemaran nama baik. Untuk kasus ilegal akses, kasus tersangka juga tidak sah. Semua alat bukti disita secara tidak sah dan wajib untuk rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Saya menang terakhir. Nah ini aku paling benci nih kayak gini punya kan. Aku sudah nunggu lama kayak gini. Teman-teman pengacara aku dong. Kok kayak gini sih caranya? Kok kita menang lagi sih? Kampret kayak gini punya, aduh. Sudah sepantasnya menang sih menurut saya. Sepantasnya menang karena kan memang kita nggak salah. Saya merasa suami saya memang benar, jadi pasti akan menang. Ini suatu hal yang menurut saya ironis ya. Mungkin kalau 1 bulan yang lalu saya salah jalan, pengacara saya salah ambil tindakan, mungkin bisa jadi saya di penjara sekarang. Dan kalian wawancara saya ini karena saya masuk penjara. Tadinya sudah sempat mau berhenti mas, soalnya ditangkap, dijemput, dihakimin, banyak masalah. Tapi kan setelah kejadian ini selesai, masyarakat juga apresiasi, masyarakat juga tetap selalu dukung, dan dapat penghargaan ini kan saya juga jadinya senang. Jadi kita bahagia. Kitanya tuh jadinya apa ya, setiap kali bikin konten, ngasih, ya jadi lebih bersemangat. Makanya ke depan pasti akan lebih semangat lagi pasti. Kita menyimpulkan putusan tersebut tidak memberi kepastian hukum. Tidak memberikan kepastian hukum dan kami cenderung untuk membuat gugatan baru. Sedangkan upaya hukum kami terkait dengan banding dan lain-lain itu sedang dalam pertimbangan dan itu akan clear dalam waktu 14 hari ke depan. Jadi majelis memeriksa pokok perkara dan yang pasti di situ majelis menolak gugatan rekonvensi dari saudara Richard Lee melalui kuasa hukum. Sedangkan gugatan kami baik posita maupun petitum yang sudah diurai, kemudian dirangkai dengan baik, itu juga tidak diberikan kepastian hukum. Ahli kami mengatakan ada prestasi dan sah perjanjian. Fakta, saksi fakta juga. Saksi fakta mereka 2 orang yang bermasalah. Ahli mereka tidak punya. Nah, jadi dugaan saya hakim ini seharusnya memenangkan kami total, tapi dia menjadi ketakutan. Kamu juga, hakim ini bermain. Tapi sedang saya dalami, kalau itu terjadi kita kejar. Kalau polisi hari ini tidak koreksi diri, kalau hakim tidak koreksi diri,
Sementara begini parahnya sekarang posisi mata publik terhadap polisi gara-gara Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa. Begitu juga dengan hakim yang bolak-balik diproses sekarang di KPK. Tidak juga kita sadar, maka negara ini tunggu pada masa kehancuran.